Halo Pendengar Kopi, welcome back to YouTube Watem Vlog Channel. Seperti biasa Pendengar Kopi, kamu bisa lihat nih, kalau untuk kali ini aku nggak berada di studio, nggak berada di kantor, nggak berada di Jakarta juga. Aku berada di rumahku sendiri karena situasinya yang nggak memungkinkan, yang aku harus dikandangkan selama 14 hari di rumahku karena virus yang udah terkenal dan mewabah dunia. Awalnya dari Wuhan, Cina, terus pelan-pelan ke South Korea, ke Italia, dan sekarang ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Dan hari ini adalah hari kelima aku berada di rumah, dikandangkan. Dan virus yang saya maksudkan adalah COVID-19 atau lebih dikenal dengan Corona. Jadi pendengar kopi, aku bilang maaf dulu, sorry ya kalau misalnya videonya gak sesuai ekspektasi, angle-nya salah atau cahayanya kurang, karena tim aku juga berada di kandang mereka masing-masing. Hanya inilah yang bisa aku lakukan sekarang, apa adanya aja. Oke. Dan sebenarnya untuk COVID-19 ini benar-benar merugikan perekonomian dunia banget sekarang. Gak hanya industri saham, bahkan industri kopi juga. Buat pendengar kopi yang ada coffee shop, sepertinya struggling banget ya, karena ini benar-benar momen yang dimana bisa dibilang jarang dan bahkan gak ada pengunjung yang mau datang untuk ngopi karena saking parnonya terhadap situasi sekarang. Memang ya menurut kamu, mungkin teman-teman yang masih muda seperti saya ya mikirnya nggak bakalan dapat nih virus ini karena aku masih muda nih, efeknya ke orang tua aja. Jangan berpikir begitu. Kenapa? Karena mungkin kamu nggak dapat, mungkin imun sistem kamu tuh kuat, tapi bisa jadi kamu tuh carrier-nya, kamu bisa menyebar ke orang lain. Jadi jadilah manusia yang bertanggung jawab, oke? Kamu tidak menyebarkan virus kamu ke orang lain ya, melainkan kamu berusaha untuk karantina sendiri di rumah kamu sendiri, biar virusnya mati secepatnya dan gak sebar kemana-mana. Jadi buat pendengar kopi, mungkin ada beberapa dari kamu yang masih buka kedai kopinya, coffee shopnya, ya ini pilihan kamu sendiri, is okay. Mungkin kamu ada alasan pribadi kenapa kamu masih mau buka kedai kopinya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan, yaitu ya upayakan ada hand sanitizer di mana-mana, dan juga setelah pengunjung datang usahain untuk sterilkan tempatnya dan juga sterilkan pintunya, mejanya, semuanya dengan alkohol bahkan. Dan untuk saat ini ada bagusnya ya untuk menggunakan one time usage cup seperti paper cup yang bisa throw away. Bukannya gimana, mungkin buat teman-teman kopi yang eco friendly banget, ini benar-benar masa yang perlu kita jaga. Kita harus jaga lingkungan. Iya benar, kita harus jaga lingkungan, tapi di satu sisi kita juga harus lihat kondisinya tuh gimana dulu. Jadi mungkin buat teman-teman kopi ada bagusnya membawa tumbler kemana-mana, menggunakan tumbler masing-masing kalau tidak mau menggunakan paper cup atau bahkan cangkir dari kedai kopi. Ya kita jaga aja, awareness aja masing-masing, jaga diri kita masing-masing, pakai barang kita masing-masing dan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan oleh karena itu, karena COVID-19 yang begitu mewabah dan begitu besar sekarang, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menjaga kesehatan kamu, menjaga imun sistem kamu. Dan untuk kopi kali ini yang bakalan aku buat adalah kopi yang bisa menjaga kekebalan imun sistem kamu. Apa itu? Yaitu adalah kopi Kopaja, yaitu kopi pakai jamu. Dan ada beberapa rempah yang aku pakai kali ini. Ada rempah seperti cengkeh dan juga ada jahe. Kamu bisa potong jadi 2 ruas dan digeprekkan. Dan juga kopi pilihan kamu mau kopi apa aja, favorit kamu silakan kamu pilih. Kamu giling ke gilingan yang coarse atau medium coarse, tapi bagusannya coarse aja deh. Dan ini kopi yang aku pakai hari ini adalah Tirto Yudo. Jadi tunggu apa lagi? Oke, sekarang kita mulai aja racik kopi sudoan aku, yaitu kopi Kopaja. Dan untuk kopi kali ini aku menggunakan Tirto Yudo dengan gramasinya 20 gram dan hasil akhir yang aku mau dapatkan adalah 300 gram. Aku mau persiapkan air aku sebanyak 400 gram dulu. Setelah 400 gram, biarkan mendidih selama kurang lebih 5 menitan. Setelah itu
apinya dikecil, biarkan mendidih dengan api yang kecil selama 1 menit lagi. Oke, cukup. Masukkan airnya ke panci. Nyalain kompornya. Yeay, udah nyala. Setelah itu masukin aja 2 jahe yang aku sudah geprek tadi, masuk ke dalam. Nah, untuk cengkeh sendiri nggak mungkin aku taruh semua cengkehnya, aku hanya memerlukan sekitar 10 cengkeh saja karena cengkeh ini pedes banget. Oke, masukkan ke dalam. Oh, aku lupa satu lagi. Mohon maaf penerbit kopi, ini yang kamu butuhkan juga, kayu manisnya. Taruh aja sekarang dan biarkan mendidih selama 5 menit. Setelah itu apelnya dikecilkan dan that's it, itu aja. Ini udah mendidih selama 5 menit, jahe, cengkeh dan juga kayu manisnya. Ini aku kecilkan apinya dulu dan biarkan masak lagi sekitar 1 menit. Udah deket banget. Oke, udah 5 menit aku biarkan mendidih dengan api yang gede. Sekarang aku udah biarkan mendidih dengan api yang kecil selama 1 menit. Dan sepertinya udah, aku persiapkan dulu kettle aku. Aku nggak menggunakan kettle elektrik soalnya sayang banget. Mau bersihnya gimana? Jadi kettle ini aja udah cukup. Kettle ini aku tutup sekarang. Alright, kita tuangkan aja hasil rebusan air aku, air jahe, cengkeh, dan apa nih? Kayu manis. Alright. Dan selanjutnya ini tutup. Nah, penerbit kopi, buat kamu yang mikirnya aku nggak ada termometer di rumah, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kamu bisa roughly aja, kira-kirain aja. Misalnya kamu tunggu 12 detik, lebih kurang 12 detik, temperatur dari air kamu itu bisa turun kurang lebih 12 Fahrenheit. Dari ini ya, dari posisi dengan air yang mendidih ini bakalan bisa turun kalau kamu biarkan dengan kettle yang tertutup, biarin aja. Nah, aku mau turunnya sampai 96 derajat. Oleh karena itu aku harus nunggu 90 detik. Aku nunggu aja sekarang sambil aku basahi paper filter aku. Jadi kita tunggu aja lebih kurang 1,5 menit. Soalnya 1 menit 60 detik. Jadi tinggal 30 detik lagi menuju 90 detik untuk menurunkan temperatur air di dalam kettle ini. Dan untuk kali ini aku mau menggunakan metode Tetsukasoya. Udah pada pernah coba belum? Dan untuk Tetsukasoya kamu bisa lihat di link sebelah sini. Sini nggak sih? Sini. Kamu bisa lihat di link sebelah sini gimana cara si Tetsu ini membrewing kopi seduhan dia. Oke, kita mulai aja sekarang. Right, oke udah 45, ini kita lanjut aja langsung ya. Ini langsung ke 120. Selama 45 detik juga. Untuk seduh kopi dengan rasa Tetsukasoya ini kurang lebih memerlukan 3,5 menit. Alright. Udah 3 menit penerbit kopi. Udah nih. Wangi banget. Aroma kopinya, jahenya, kayu manisnya, cengkehnya belum bisa aku aromanya belum bisa aku cium.
mungkin pas aku minum. Cheers, mari kita nikmati aja hasil seduhan aku, Kopaja, kopi pakai jamu. Yuks. Wow. Nikmat banget pendengar kopi. Bisa loh kamu coba ini. Sebenarnya untuk seduh kopi itu nggak ada yang namanya benar, nggak ada yang namanya salah. Ya bisa kamu praktekkan, bisa kamu ini implementasi, bisa kamu be inovatif dan be kreatif. Kreasi kamu bisa coba yang ini, campur ini gimana hasilnya. Nah, pada kopi mungkin kamu ada Kopaja pilihan kamu sendiri gimana? Ada dong resepnya, bagi-bagi dong resepnya. Mungkin kamu bisa nih share ke aku resep-resep pilihan kamu pakai jamu tuh gimana. Share aja langsung ke kolom komentar di bawah ini. Oke, pendengar kopi, itu aja video aku kali ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, don't forget to put a thumbs up. Dan buat kamu yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Subscribe aja sekarang. Komentar juga pendengar kopi untuk kamu yang ada resep Kopaja pilihan kamu, komentar di comment box di bawah ini. Dan share juga dong ke teman-teman kamu tentang menu ini. Soalnya sharing is caring. Soalnya kan ini kan bahan-bahan yang bagus untuk tubuh kamu dan juga teman-teman kamu. Jadi share aja ke teman-teman kamu, bahkan ke keluarga kamu. Like juga ya, follow Instagramnya Oten Coffee @otencoffee. Dan pada kopi, satu hal lagi, jaga kesehatan kamu. Buat kamu yang nggak berkepentingan untuk keluar rumah, ya usahain ngadem ayam dulu di rumah bareng-bareng keluarga. Kalau misalnya nggak ada penting banget untuk berkumpul dengan temen, ya nggak usah dulu deh. Soalnya kondisi sekarang kan semakin memprihatin dengan adanya virus yang mewabah ini. Jaga kesehatan kamu, bertanggung jawab juga tentang kesehatan kamu, dan be safe, stay healthy, and salam kopi. Bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.